mengganggu, menggoda, merintangi, menghalangi kami dalam pemberitaan, dalam pendengaran firman Tuhan lewat roh, ngantuk, main-main, keras hati, pikiran melayang-layang dan lain sebagainya. Kami mau usir, hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudi kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Nanti saya baca ayat pertama, Bapak Ibu mudah-mudi baca ayat yang kedua. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Ya, adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini ialah Sabat bukan aturan, tetapi hati yang dipenuhi kasih. Sabat bukan aturan, tetapi hati yang dipenuhi kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang Farisi dengan Yesus beda anggapan tentang Sabat. Orang Farisi beranggapan Sabat ialah aturan, tidak boleh melakukan pekerjaan. Yesus beranggapan Sabat ialah hati yang dipenuhi kasih. Orang Farisi dengan Yesus beda anggapan tentang Sabat. Oleh karena orang Farisi dengan Yesus beda anggapan tentang Sabat, maka terjadilah konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Terdapat beberapa konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Terdapat beberapa konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Coba dibaca Ibu Gembala ayat yang pertama sampai 2. Demikian. Ya. Pada waktu itu pada hari Sabat. Ya, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Ya, terus karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat yang kedua, melihat itu, ya, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, ya, terus lihatlah, ya, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Iya, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Konflik yang pertama ialah pada hari Sabat, karena lapar, murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, menurut orang Farisi, murid-murid Yesus bersalah. Memetik bulir-bulir gandum itu sama dengan melakukan pekerjaan. Pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan.
Menurut orang Farisi, murid-murid Yesus bersalah. Menurut Yesus, murid-murid Yesus tidak bersalah. Memetik bulir-bulir gandum karena lapar, memetik bulir-bulir gandum karena untuk dimakan tidak apa-apa, sekalipun hari Sabat, daripada mati kelaparan. Memetik bulir-bulir gandum karena lapar, memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan tidak apa-apa, sekalipun hari Sabat. Nah, menurut Yesus, murid-murid Yesus tidak bersalah. Nah, timbul suatu pertanyaan. Apa alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah? Tentu harus ada alasan. Apa alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah? Coba Ibu Gembala baca 3-4, ayat 3-4. Demikian. Ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Ya, jawab Yesus kepada mereka terus. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ya. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Ya, ketika Daud dan pengikutnya lapar, terus Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? ya, dia masuk ke dalam rumah Allah, terus Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? ya, dia makan roti sajian. Dia minta kepada Ahimelek pada waktu itu. Ahimelek mintalah roti sajian, lalu dikasih sama Daud, dikasih sama pengikut-pengikut Daud. Ya, bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, terus Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali imam-imam. ya, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali imam. Haleluya. 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 Alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah, alasan yang pertama ialah karena Yesus merujuk kepada Daud dan pengikut-pengikut Daud ketika lapar masuk ke dalam rumah Allah makan roti sajian. Namun Daud dan pengikut-pengikut Daud tidak didukung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, roti sajian hanya boleh dimakan imam. Roti sajian tidak boleh dimakan Daud. Roti sajian tidak boleh dimakan pengikut-pengikut Daud. Roti sajian hanya boleh dimakan imam. Nah, namun karena lapar, Daud makan roti sajian. Namun karena lapar, pengikut-pengikut Daud makan roti sajian. Daud minta itu sama Ahimelek, lapar aku, roti sajian itulah mau aku makan. Namun karena lapar, Daud makan roti sajian. Namun karena lapar, pengikut-pengikut Daud makan roti sajian. Namun Daud tidak dihukum. Namun pengikut-pengikut Daud tidak dihukum. Haleluya. Nah, karena Yesus merujuk kepada Daud dan pengikut-pengikut Daud ketika lapar masuk ke dalam rumah Allah makan roti sajian, namun Daud tidak dihukum, namun pengikut-pengikut Daud tidak dihukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah? Alasan yang kedua, ayat 5, Ibu Gembala baca bagi kita. Demikian. Ya. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Ya. Bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah lagi dilanggar. Imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah lagi. Dilanggarnya di dalam bait Allah lagi. Namun tidak bersalah. Tidak bersalah. Kita lihat ayatnya, saya kasih ayat paralelnya dalam Bilangan 28 ayat 9.
Bilangan 28 ayat 9. Ya, coba 28 ayat 9. Demikian. Ya, Korban Sabat dan korban bulan baru. ya, Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. ya, 2 ekor domba umur setahun tidak bercela, terus Dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban 2/10 eva tepung terbaik sebagai korban sajian, terus diolah dengan minyak terus. serta dengan korban curahannya. Nah, dengan korban Curahan. pertanyaan saya, siapa yang mengolah ini? Siapa yang mengolah ini? Imam. Yang mengolah ini imam. Siapa yang mengerjakan ini? Imam. Yang mengerjakan ini imam. Saya baca lagi di ayat 5. Bilangan Matius 12 tadi, ayat 5. Supaya kita tahu Bapak Ibu. Matius 12 tadi ayat 5. Matius 12 ayat 5. Ya? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Ya? Bahwa pada hari-hari Sabat, Pada hari-hari Sabat, berarti setiap hari Sabat loh. Pada hari-hari Sabat, setiap hari Sabat. Terus imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait, namun tidak bersalah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih. Alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah, alasan yang kedua ialah karena Yesus merujuk kepada imam-imam yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat namun tidak dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, pada hari Sabat imam-imam melakukan pekerjaan. Imam-imam mengolah 2 ekor domba, 2/10 eva tepung terbaik, minyak, dan korban sajian lainnya. Pada hari Sabat, imam-imam melakukan pekerjaan. Imam-imam tidak dihukum. Karena Yesus merujuk kepada imam-imam yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, namun tidak dihukum. Itulah alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah. Coba kita baca ayat 7-8. Ayat 7-8. Demikian. Ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Jika kamu mengerti maksud firman ini, terus yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Yang ku kehendaki belas kasihan. Terus dan bukan persembahan. Bukan persembahan. Tentu kamu yang ku kehendaki belas kasihan, bukan aturan. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Namun banyak orang melakukan sesuatu karena aturan. Sedikit orang melakukan sesuatu karena hati yang dipenuhi kasih. Makanya Yesus katakan, ulangi pada ayat yang ke-7, terus jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, terus yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki belas kasihan, dan terus bukan persembahan. Bukan persembahan, terus tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang ku kehendaki belas kasih, bukan aturan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia siapa? Yesus. Yesus itu Tuhan atas anak hari Sabat. Itulah alasan Yesus mengatakan murid-murid Yesus tidak bersalah. Itu konflik yang pertama. Kemudian konflik yang kedua, ada beberapa konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Jadi bukan hanya satu kali ya, lanjut konfliknya nih. Wah, ini konflik terus ini. Kalau konflik ini ada, naik lagi. Makanya hindari, jangan sampai konflik. Puji Tuhan. Haleluya.
Karena nggak cukup sekali nih. Lanjut ini konflik ini. Ya, coba kita buka ayat yang ke Matius pasal 12 ayat 10 sampai 13. Matius 12 ayat 10 sampai 13. Demikian. Ya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, mati sebelah tangannya terus. Mereka bertanya kepadanya. Ya, mereka itu sama dengan orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus terus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Wah, bolehkah orang menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini pertanyaan mau menjebak Yesus. Karena menyembuhkan itu sama dengan melakukan pekerjaan. Ini pertanyaan mau menjebak Yesus. Bolehkah orang menyembuhkan orang lain pada hari Sabat? Ini pertanyaan mau menjebak Yesus. Nah, tapi Yesus ini kok penuh dengan hikmah, penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa, kearifan, dan lain sebagainya. Terus juga maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Iya, terus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Iya. jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, Iya, mempunyai seekor domba terus. dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, Ya, domba itu terjatuh ke lubang pada hari Sabat terus. tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tidakkah ia menangkap dan mengeluarkannya? Ya nggak apa-apa, karena nggak masalah. Padahal itu melakukan pekerjaan, tapi nggak apa-apa. Dulu nggak apa-apa itu. Kalau ada domba yang terjatuh, ya diangkat. Nah, dulu trennya domba. Kalau sekarang kan trennya babi. Kalau seandainya ada babi yang terjatuh, ya diangkat aja, nggak apa-apa. Haleluya, haleluya. Ya nggak masalah. Nggak apa-apa kata Yesus. Ya terus dan juga bagaimana? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Terus? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat, nggak apa-apa. Ya terus? Lalu kata Yesus kepada orang itu, Ya terus? ulurkanlah tanganmu. Ulurkan tangan. Terus? Dan ia mengulurkannya. Ia mengulurkan ya. Maka pulihlah tangannya itu. Pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Sehat. Menjadi seperti tangannya yang lain. Haleluya. Sini tanganmu, ulurkan tangan. Dia ulurkan, maka pulih tangannya. Sehat seperti yang lainnya. Nah, konflik antara orang Farisi dengan Yesus tentang Sabat. Konflik yang kedua ialah pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Menurut orang Farisi, Yesus bersalah. Menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan kanannya, itu sama dengan melakukan pekerjaan. Pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Menurut orang Farisi, Yesus bersalah. Menurut Yesus, Yesus tidak bersalah. Yesus katakan kepada orang Farisi di ayat yang ke-11. Coba dinaikkan. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya dari lubang itu? Tentu ia akan menangkap dan mengeluarkannya dari lubang itu. Ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Mendengar perkataan Yesus, orang Farisi terbuka mulutnya. Mendengar perkataan Yesus, orang Farisi terdiam mulutnya. Mulutnya terbuka, mulutnya terdiam, namun hatinya semakin panas. Banyak manusia gitu, terbuka mulutnya terdiam, tapi hatinya panas seperti gor-gor.
Makanya itu dibalikin aja tuh Bapak Ibu. Kalau orang hati yang panas, mulutnya pasti gitu. Makanya itu kalau udah panas kan suami istri, ya udahlah diam-diaman lagi. IG, SKSD, cek karena hatinya panas. Yang paling ngeri pas waktu tidur, istri menghadap ke utara, suami menghadap ke selatan. Ngeri kaki banget. Makanya saya katakan sama istri saya, sebelum saya nikah, apapun masalah kita tak boleh diam-diaman. Makanya sampai sekarang ketika ada masalah, kami tetap cakapan. Gak tahu kalian kami punya masalah, karena kami tetap komunikasi. Haleluya. Nah, tapi dia meskipun buka mulutnya, hatinya diam. Mulutnya diam, buka mulutnya diam, hatinya panas. Saya juga ayat Ibu Gembala, lanjutkan ayatnya. Ayat 14 ya. Yang ke-14. Ya. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Wah, keluarlah orang-orang Farisi. Keluarlah mereka dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yesus tahu belum waktuku untuk mati. Aku tahu aku kapan mau mati. Sekarang belum waktunya. Aku tahu. Ya, terus selanjutnya bagaimana? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ya, Yesus menyingkir dari sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Nah, jadi pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, Sabat bukan aturan. Sabat adalah hati yang dipenuhi kasih. Yesus mau kita mengalami Sabat. Setiap hari kita mengalami Sabat. Yesus mau kita mengalami Sabat setiap hari. Yesus mau kita tidak hidup dalam kelaparan. Yesus mau kita tidak hidup dalam sakit penyakit. Yesus mau kita mengalami Sabat setiap hari. Yesus mau kita mengalami Sabat setiap hari. Yesus tidak mau kita kelaparan. Yesus tidak mau kita sakit penyakit, hidup dalam sakit penyakit. Mungkin pada siang hari ini, ada di antara kita hidup dalam kelaparan, hidup dalam serba kekurangan. Mungkin maaf bisa dikatakan miskin papa. Mungkin ada di antara kita mengalami sakit penyakit, belum sembuh satu sakit yang satu, sudah datang sakit yang lain. Yesus mau hari ini kita boleh mengalami Sabat. Haleluya. Haleluya. Yang Yesus maksudkan itu adalah Sabat bukan perhentian dari pekerjaan, tapi yang Yesus maksudkan itu adalah Sabat mengalami perhentian dari segala beban, masalah, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Itu yang mau Tuhan mau. Makanya Yesus mau itu supaya kita sabar terus. Sabar. Kalau ada di antara kita, Tuhan, saya kelaparan, kami serba kekurangan, mungkin bisa dikatakan miskin, sulit. Jangankan mau sekolah, uang makan pun tidak ada, minum payah, beli pakaian tidak ada. Belum mengalami Sabat, saat ini engkau akan mengalami Sabat dari Tuhan. Mungkin engkau sakit penyakit, mau berobat tidak ada duit, atau sudah berobat tapi gak sembuh-sembuh. Yesus mau engkau mengalami Sabat dari Yesus. Haleluya. Itu yang Yesus inginkan, Sabat seperti itu. Bukan berhenti gak ada melakukan pekerjaan, bukan, tapi terlepas dari segala beban, terlepas dari segala masalah, terlepas dari segala persoalan, terlepas dari segala sakit penyakit. Itu yang Tuhan maksud Sabat sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya alami Sabat dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Alami Sabat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Tuhan menjaga dan melindungi kita sekaliannya. Haleluya. Kalau orang Farisi itu dia hanya aturan aja, padahal aturannya pun salah-salah. Kenapa coba? Imam-imam pada saat melakukan pekerjaan kok.
malah mengolah ini, mengolah korban bakaran, mengolah korban sajian, dan lain-lain. Yesus mau Sabat itu adalah kelepasan, perhentian dari segala masalah, perhentian dari segala persoalan, dari segala sakit penyakit, dari segala beban hidup. Itu Sabat yang sesungguhnya. Kalau kita mungkin merasa Tuhan saya belum Sabat itu, minta supaya Sabat itu kita alami. Yesus kami puja, kami sembah. Haleluya. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mentinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Biar kita sembah Dia, biar kita puja Dia. Haleluya. Sabat sesungguhnya bukan berhenti dari pekerjaan, tapi berhenti dalam artian dari segala masalah. Tuhan tolong, segala persoalan Tuhan tolong, segala sakit penyakit Tuhan tolong. Itu Sabat dia sesungguhnya. Kekurangan Tuhan tolong, itu Sabat sesungguhnya. Dalam firman yang berkata, aku akan memberikan kecukupan kepadamu. Mungkin sebagian orang dikasih berkat yang banyak, tapi janji Tuhan adalah kecukupan, dan itu tidak kita alami, berarti kita belum mengalami Sabat. Pada saat ini engkau harus minta, Tuhan Sabat, saya tidak minta yang banyak, tapi saya mau kecukupan. Cukupkan segala makan, minum, kebutuhan, pakaian, dan lain sebagainya. Sabat, lepaskan, bebaskan dari sakit penyakit. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja kami. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sanggup memberikan Sabat bagi kita, Sabat bagi kita. Biarlah Sabat dari Yesus itu kita alami setiap hari. Dalam hidup kita ada Sabat, ada Sabat, hari Sabat setiap hari. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdirilah di tengah kami Tuhan, biar kami mengalami Sabat, 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 Sabat yang daripada Yesus. Dan dipuji Yesus. Haleluya. Yes, amin. Kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. Ini kita dan dipuji semua.
Murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya karena lapar. Yesus katakan tidak apa-apa, daripada mati kelaparan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa memetik bulir gandum. Sekalipun pada hari Sabat kalau lapar, tidak apa-apa, daripada mati kelaparan. Mungkin ada di antara kita mengalami ekonomi yang susah, serba kekurangan, serba kekurangan. Saya berdoa Tuhan yang memberi kecukupan bagi kita. Ada seorang yang sakit sebelah tangan kanannya, harus kami biarkan sekalipun hari Sabat. Dia menderita sakit penyakit harus dibiarkan. Yesus tidak mau. Yesus mengatakan, ulurkan tanganmu, dan Yesus menyembuhkannya. Maka seketika itu orang itu sembuh. Yesus tidak mau kita terus dalam sakit penyakit kita. Ya bangsa, ya bangsa. Biar kita mengalami Sabat biar dari Yesus, karena Yesus berkuasa atas Sabat. Bukan peraturan tetapi hati yang dipenuhi kasih dari Yesus. Para sampai dia mengangkat kedua tangan kepada Tuhan, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Ya Allah, bangsa, ya Allah, bangsa, ya Allah, bangsa, ya Allah, bangsa, ya Allah, bangsa. Sembahlah Dia, ya Allah, bangsa, 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 ya Allah, bangsa. Biar kita boleh mengalami Sabat setiap hari. Ya Allah, bangsa, masalah persoalan kita di tangan Tuhan. Ya Allah, kesempat kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan buka tingkat-tingkat lain, Tuhan akan berkat bagi kita. Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Tuhan membuat kita berhasil, Tuhan membuat kita berkembang, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kita mampu dalam Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, turunkan tangan biar kami mengalami Sabat yang sesungguhnya bukan aturan agama, tetapi kasih Tuhan. Itu Sabat yang sesungguhnya. Kasih Tuhan yang menolong kami, kasih Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami, memberi kecukupan atas kebutuhan kami, menolong kami atas segala masalah kami, memberi kekuatan bagi kami yang lemah, bagi kami yang letih, bagi kami yang lesu. Beri kelegaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warta jemaat, bagi kita
Hari Selasa ibadah kaum Bapa di rumah Bapak Jonathan Simanjuntak masuk jam 7:30 malam. Hari Jumat ibadah doa penyembahan di gereja masuk jam 7 malam. Hari Sabtu ibadah kaum ibu jam 4 sore dan ibadah kaum muda jam 7 malam di gereja. Hari Minggu kembali kita laksanakan ibadah raya di tempat ini jam 9:30 pagi dan dihadiri oleh jemaat dari Rayon Pasar Bawah dan Simpang Perawang. Ya. Ucapan syukur dari sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya buat keluarga kami, terkhusus buat anak kami Gita Ayu yang mana hari ini Minggu 11 Oktober 2020 genap berumur 14 tahun. Kiranya anak kami menjadi kebanggaan buat orang tua atau keluarga, terlebih buat Tuhan Yesus. Sebagai rasa syukur kami untuk Tuhan, kami berikan ucapan syukur kami 100.000. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ayu Pangaribuan. Juga ucapan syukur dari keluarga Opung Sheila Mani Huruk diberikan 500.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Kita akan memberikan ekstra kolektor untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sambil persembahan dijalankan, kembali kita agungkan Tuhan dengan mengangkat pujian. Ajarku mengerti segala rencana Tuhan. Bapakku ajaib, haleluya. Berkati pengumuman yang sudah dibaca Ibu Gembala ibadah kami satu minggu. Tuhan berkati. Kita bersyukur Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Doa buat Bapak Situa Pasar Ibu, Om Rizky, demikian juga Bapak Abigail, Om Mikael, Om Gabriel, Syihobing, Saudari Agus Gultong, dan lain-lain Tuhan yang kurang sehat, yang sakit. Kami berdoa segala sakit penyakit kami usir, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi kami sekalian ya Tuhan, beri umur panjang bangsa negara kami. Tuhan memberkati Tuhan, beri keadaan yang aman, kondusif semua. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita kembali pada pagi siang hari ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Yang percaya sama kita katakan amin. Tuhan